Oke, kita akan tetap membahas RS Line dan RS Rating ya, karena ada salah satu sekuritas di Indonesia yang memiliki RS Line dan RS Rating. Tapi apakah kalkulasinya benar? Apakah bisa dipercaya? Nah, itu yang hari ini saya akan coba paparkan kepada Anda mengenai RS Line dan RS Rating milik William O'Neill yang ternyata ada di salah satu aplikasi atau software salah satu sekuritas di Indonesia. Nah, kemarin yang sudah nonton video indikator terpenting bagi Mark Minervini dan William O'Neill, ini bisa saya bilang part satu lah ya. Part 2-nya yang video saat ini. Di mana di part satu ini kita sepakat bahwa RS Line RS Line yang ada di investing.com milik John Muchow miliknya John Muchow yang ada di TradingView miliknya John Muchow ini. Anda tinggal ketik RS Line, ya dia akan muncul seperti ini. Ini secara garis adalah benar, ya. Hanya saja kelemahannya dia tidak ada angka ratingnya berapa. Itu. Tapi secara garis dia benar karena kita sudah compare dengan si pemilik RS Line yang sebenarnya yaitu William O'Neill, di mana kita compare di websitenya William O'Neill yaitu investors.com. Ya, Anda bisa tonton videonya di video yang ini, ya paparannya. Nah, sekarang kita berarti bisa menggunakan RS Line yang di TradingView ini miliknya John Muchow, kita compare untuk sekuritas yang ada di Indonesia yang juga memiliki RS Line. Apakah RS Line di sekuritas tersebut benar atau tidak? Ya kan? Nah, kita rubah dulu di sini parameternya menjadi ISG ya karena ini dia SPX. Kita rubah dulu menjadi ISG yaitu composite. Oke, lalu kita klik OK. Ya, karena yang kita akan compare jelas adalah saham-saham yang ada di ISG. Ya, karena software di sana tidak ada saham-saham market luar. Sekarang kita coba ke Pani misalnya. Pani kita sama-sama tahu merupakan saham yang fantastis ya untuk tahun ini di mana kenaikannya luar biasa. Pani kurang lebih naik 300% lebih lah ya. Kalau kita ukur sekitar 6 bulan terakhir. Nah, sekuritas apakah itu yang memiliki RS Line? Sekuritasnya adalah Stockbit ya. Anda yang menggunakan Stockbit, di sini ada RS Line. Carinya di mana? Nah, itu ada di chart, terus Anda pilih indikator, Anda pilih yang fundamental, di situ ada RS Line. Lalu ada juga RS Rating. Wah, keren nih kan gitu ya. Wah, keren nih. Ada RS Rating. Oke. Nah, sekarang kita coba ke saham yang sama, yaitu Pani. Gitu ya. Nah, kita coba lihat, kita compare nih. Sahamnya harus sama kalau kita compare, ya kan? Yaitu sahamnya di sini adalah si Pani. Oh, ini nggak bisa gitu. Oke. Seperti yang Anda lihat di sini untuk Pani, ya. Pani, waduh, malah hilang. Pani, RS lainnya seperti ini. Anda tidak perlu lihat yang di sebelah kanan ini angka 0,7 ya. Ini akan membuat Anda jadi bingung ya. Kita sama-sama ngelihat dari bulan Mei sampai dengan sekarang yaitu 15 November closing sesi 1. Ya, garisnya seperti ini. Lekuk-lekuknya Anda lihat, lekuk-lekuknya ya di 1-2 bulan terakhir. Bandingkan dengan yang di TradingView. Ya, sama-sama dari bulan Mei juga. Mirip ya. Oke, sampai di sini good ya, karena mirip. Oke, artinya kita bisa bilang RS lainnya benar nggak? Benar. Lainnya benar. Ya, oke.
Tapi apa gunanya dong? Kan di investing ada. Ngapain di Stockbit juga ada terus ya? Masa better di Stockbit? Ya enggak kan di investing di TradingView ada. Ya, terus apa kelebihannya yang punya Stockbit? Nah, punya Stockbit ada RS rating. Jadi muncul angka ratingnya. Nah, ini yang tidak ada di TradingView, ya kan? Sampai di sini kita senang. Wah, ada ratingnya. Bagus nih. Oke, permasalahannya kalau ini cuma nempel di grafik, di chart, terus apa gunanya? Sekarang jumlah emiten yang ada di ESG sudah ada 900. Misalnya nih kita mau ikutin template-nya Mark Minervini dan William O'Neill, sama-sama minimal RS ratingnya adalah minimal 90. Masa kita harus satu persatu ngeliat gitu kan? Tenang, di Stockbit bisa di screening. Keren dong. Yes, kita bisa screening. Saya contohkan di sini untuk screeningnya. Anda ke screener, ya. Anda ke screener, kemudian misalnya di sini saya create new dulu ya. Jadi kita sama-sama create new, gitu kan. Kemudian screening rules. Anda pencet ke bawah, kemudian Anda cari di sini di bagian ranking. Anda klik ranking, maka dia akan keluar. Rank RS 1 year. Oke. Terus lebih besar sama dengan 90. Kan gitu ya. Lebih besar atau minimal sama dengan 90. Oke. Lalu Anda pencet screen. Muncullah dia. Ada sekitar 87 emiten dari 900 emiten. Jadi persis seperti yang saya mention di video sebelumnya ya, di video ini. Artinya kalau RS 90 itu sama dengan saham tersebut masuk top 10. Jadi gampangnya gini, 100 kurangi 90 sama dengan 10. Artinya saham ini kalau RS ratingnya adalah 90, 100 kurangi 90 sama dengan 10. Artinya saham ini masuk 10 besar. The best trend in the last 1 year. Ya kan? Masuk 10 besar dia. The best trend. Ya, trend up yang terbaik dalam 1 tahun terakhir. Kalau RS ratingnya misalnya 99, contoh ya, misalnya seperti kayu 99,14, komanya nggak usah Anda lihat, 99. Berarti 100 kurangin 99 sama dengan 1. Artinya kayu masuk top 1%, the best strong uptrend in the last 1 year yang ada di Bursa Efek Indonesia. The best. Jadi dia masuk dalam lingkaran 1%. Jadi ibarat gini lah, simpelnya berapa orang terkaya di dunia cuman ada berapa persen? Only 5% dari total populasi manusia yang ada di dunia ini, orang super kaya ada 5%. Nah gitu loh. Jadi kayu ini masuk top 1%, the best uptrend in the last dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Begitu. Wena, bisa di screening bos. Terus kita hilangkan saham-saham yang nggak jelas ya. Kita tambahin lagi add rule, basic ratio, saham-saham yang nggak jelas yang apa ibaratnya volumenya nggak ada gitu ya. Nah di sini kita tambahkan previous volume ya, lebih besar atau sama dengan kita isi di sini misalnya 100.000 misalnya ya 100.000. Jadi saham-saham mati itu nggak usah lah. Nah kan berkurang jadi sisa 60. Ya, nah ini Anda bisa lihat di sini volume terkecil berapa ini? Asbi Fitak. Apa ini saham-saham ini ya? Anda gedein aja lagi, misalnya minimal 300 deh. Misalnya gitu kan volumenya, screen. Sisa 54 nih, asik gitu kan. Pani number one. Ya, Pani number one. Loh kok 9983 bukannya di chart tadi 100? Iya, pembulatan ke atas. Oke, jadi cocok. Terus saya bisa bilang sampai di sini harusnya Anda bersyukur. Ya, kalau Anda penganut model lama, ya, penganut aliran Mark Minervini dan William O'Neill yang model lama. Seperti di video yang kemarin juga sudah saya mention, bahwa William O'Neill juga memberikan update terbaru
ya di websitenya bahwa ada RS rating 6 bulan dan 3 bulan. Nah, kenapa diberikan update? Karena berkembangnya market gitu ya, bertambahnya jumlah emiten. Sekarang jumlah emiten yang ada di New York Stock Exchange itu ada 6 ribuan, bukan kayak di market kita 900 ya. Maka memerlukan parameter yang lebih diperas lagi. Seperti itu. Maka diadakanlah RS rating 6 bulan dan RS rating 3 bulan. Nah, di sini berita buruknya. Itu kan bagus nih RS rating 6 bulan dan 3 bulan tuh bagus. Tapi berita buruknya adalah untuk RS lainnya, ini di setting Anda nggak bisa rubah. Mau jadi 6 bulan atau 3 bulan nggak bisa, bos. Nggak bisa. Ya. Nah, nggak bisa. Terus misalnya Anda panggil indikator RS line 6 bulan. Nggak ada, bos. RS rating 6 bulan. Nggak ada, bos. Sampai di sini nggak ada. Jadi cuma ada yang standar yaitu 1 tahun terakhir. Halo, 1 tahun terakhir itu ibaratnya seperti ini nih. Saya kasih contoh. AMRT. AMRT secara rating sampai dengan misalnya di 30 November 2022. RS ratingnya 97. Ya, Anda bisa lihat di sini. 97. Tapi sekarang turun, Pak. Yang mana harusnya Anda sudah bisa melihat bahwa ya tanda-tanda turunnya si rating itu sebenarnya sudah kelihatan. Sejak kapan? Ini. Sideway, Pak. Berapa bulan ini? 6 bulan, Pak, sideway. Lah, selama dia sideway ini RS ratingnya cuman ngedrop sampai berapa nih? 93. Anda masih menjadikan ini sebagai incaran. Ya sayang, Pak. Anda lihat ini dia cuma jalan di tempat aja selama 6 bulan. Ini merupakan suatu pertanda bahwa cai sudah saham ini dan terlihat sampai dengan hari ini ya jalan di tempat aja, wasting time. Padahal di saat yang bersamaan ada saham-saham lain yang lahir. Contohnya Pani, tapi belum kedetek. Kenapa? Karena Pani kalau kita cek di bulan, nah misalnya di sini ya, Anda bisa lihat Pani di bulan, oh sorry, bukan Pani. Misalnya kayu, ya. Kayu di sini masih berapa ini? Oh, sudah naik nih ya. Oh, waktu di 26 April cuman 83. Nah, ini ibaratnya ini yang RS rating 1 tahun terakhir, ya, 1 tahun terakhir. Padahal si kayu 2 bulan awal ini udah kenceng nih naik, ya, udah kenceng nih, sudah kenceng. Volume memang belum ada. Tapi di sini RS lainnya belum menanjak terlalu sempurna, ya. Jadi artinya Anda telat. Anda sangat telat, bisa telat itu. Kalau mengandalkan RS rating 1 tahun terakhir, itu bisa telat. Makanya dibikin RS rating 6 bulan, 3 bulan, ya. Terus ada lagi yang bilang, Pak itu ada itu di screening. Oke, ada di screening ya. Oke, kita coba cek, ada di screening. Nah, RS rating 6 bulan, RS rating 3 bulan. Oke, sekarang kita cek dulu nih yang 6 bulan. Ya, RS rating 6 bulan terakhir. Nah, kita screen. Jret. Siapa yang paling the best? Amak, ya kan? 6 bulan terakhir RS rating yang paling the best adalah Amak Toto ERTX. Oke, kita lihat chartnya. Amak. Begitu Anda lihat Amak, jebret, uptrend atau downtrend ini? Downtrend, bos. Anda lupakan RS rating yang ada di sini karena ini 1 tahun punya. Sedangkan kita sekarang bicara yang 6 bulan. Jadi yang garis biru ini Anda lupakan sudah. Ini kan yang RS rating 1 tahun. Kita bicara yang 6 bulan. Berdasarkan hasil screen, RS rating 6 bulan terakhir siapa yang terkuat? Katanya Amak. Nah, Amak kalau Anda lihat chart,
Uptrend atau downtrend? Downtrend, Pak. Artinya salah ini sudah. Rumusnya salah. Terus yang nomor dua, Toto. Ya. Toto uptrend atau enggak? Sideway, Pak. Masa top number 2 secara RS rating? Ngawur aja. Terus di sini nggak ada Pani, nggak ada Kayu, nggak ada Fire, nggak ada bos. Lucu kan? Terus oke, kita bicara 3 bulan terakhir. RS rating 3 bulan terakhir ya, RS rating terima. The bestnya siapa? Toto. Jelas salah sudah. Lah kan Toto sideway Pak. Masa dibilang trennya kuat? Ngaco ya. Terus yang nomor 2 si ANJT, nomor 3 MSKY. Oke, kita lihat ANJT. Hah? Gini dibilang the best strong in the last 3 months. Mimpi kali. Ya, MSKY. MSKY ngapain? Lah, begini dibilang the best strong in the last 3 months. Mabok. Mabok ini. Asli mabok. Ya. Jadi kesimpulannya adalah RS Line yang ada di Stockbit benar. RS Line karena mirip dengan yang ada di TradingView punyanya John Mucho. Oke. RS rating benar nggak? Benar untuk yang 1 year. Benar. Benar. Tapi masalahnya efektif nggak? Nggak. Kenapa? Ya sebagai trader breakout, sebagai trader swing, itu yang diperlukan adalah minimal RS rating 6 bulan terakhir. Di mana RS rating 6 bulan error kalau di screen. Sedangkan di chart tidak ada opsi untuk RS rating 6 bulan. Ya. Jadi sekali lagi, ada bukan berarti bisa untuk digunakan sesuai dengan keinginan khususnya saya sebagai trader breakout dan swing trade. Kalau RS rating 1 tahun itu cuma untuk ibaratnya ya kita ngelihat doang nih, oh mana yang 1 tahun terakhir yang the best deh. Udah sampai di situ doang. Tapi apakah bisa digunakan untuk buy on breakout dan swing trade? Kecil kemungkinannya, kecil. Kemungkinannya kecil. Justru akan banyak saham-saham yang kurang terlalu ngejos. Bisa enggak Anda pakai RS rating yang 1 tahun? Ya silakan. Ya, karena di sini kan tadi saya udah tunjukkan bahwa sebenarnya datanya valid. Datanya valid untuk yang 1 year ya. 1 year datanya valid. Untuk yang 1 year datanya valid. Kenapa? Pani number 1 ya. Terus ada WIM. WIM masuk di RS rating 98. Yes, benar ya. WIM adalah salah satu saham yang spektakuler juga tahun ini. Terus di sini ada kayu ya, kayu spektakuler. Terus ada unik ya, unik spektakuler. Cuma masalahnya kan Anda sudah terlambat karena saham-saham ini sudah terlalu strong uptrend, sudah harganya terlalu di atas. Terlambat, Pak. Itu. Untuk screening-screening doang bisa. Tapi apakah bisa diimplementasikan ke dalam trading rules? Berat. Berat, Pak. Agak susah. Makanya saya membuat di sini ya. Saya buat di sini ini satu. Oke, yang saya mau tunjukkan di sini. Kita pakai trading view aja. Nah, makanya saya buat tria medium. Sorry. Tria medium. Anda bisa lihat di sini untuk koin ya, Cake USDT. 1 hari sebelum terjadinya breakout, Anda bisa lihat angka di sini yang warna biru. Ya, Anda bisa lihat tria mediumnya berapa? 1,6. Di mana saya sudah sampaikan bahwa minimal tria medium adalah 1,05, itu setara dengan RS rating 90. Ini 1,6. Jadi artinya kuatnya minta ampun untuk trennya dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada 1 tahun. Ini adalah salah satu top performance yang ada di altcoin saat ini, yang ada di kripto.
Ya, ini yang saya berikan kepada para member angka bicara, ya, supaya mereka bisa tahu nih kira-kira barang apa yang bisa diincer seperti itu. Kita nggak pakai RS rating, kita nggak pakai RS line. Anda lihat di sini tidak ada garisnya si Tria Medium. Sebenarnya ada, cuman saya suruh kaburkan aja. Ngapain dimunculin? Karena garisnya nggak guna. Nah, di sini saya bisa kasih lihat Anda, sebenarnya ada garisnya. Tapi ya nggak perlu ditunjukkan karena garisnya tidak berguna. Warna biru, nah itu di bawah. Ya. Tidak berguna sebenarnya ini. Tidak ada gunanya. Ya, jadi makanya saya suruh untuk dikaburkan saja karena bukan garisnya yang kita perlukan. Yang kita perlukan adalah angkanya. Sama kan seperti RS rating yang kita perlukan adalah ratingnya. Dia rating berapa nih? 9 berapa? 99 kah? 98 kah? Jangan sampai yang kita pilih adalah 80-an, 70-an gitu ya ratingnya. Nah, di sini ada ya. Terus saya kasih tunjuk yang kripto ya karena nah ini ya, Anda bisa lihat di situ. Tria medium 1,269 sebelum terjadinya breakout. Terus begitu breakout, gila. Ya kalau kita tarik dari sini, pakai penggaris ini, teng, ya dalam naik berapa? 61%. Hanya dalam dua hari saja. Terus 61%. Kenapa? Kok bisa sekencang itu? Ya karena dia the best, strong, uptrend. Salah satu yang the best. Kita hanya fokus dana kita kepada aset-aset yang memang the best trend ditunjukkan oleh RS rating yang versi saya namanya Tria Medium. Kenapa saya tunjukkan kripto? Karena kalau Anda hanya mengandalkan RS rating milik William O'Neill, maka itu hanya bisa digunakan di saham. Nggak bisa digunakan di aset yang lain, nggak bisa. Nggak bisa digunakan di kripto. Seperti itu. Sedangkan Tria, medium saya, Tria, itu bisa digunakan dimanapun. Ya, bisa digunakan dimanapun. Anda mau pakai di market US bisa, market Indo bisa, ya. Anda mau pakai di kripto bisa. Karena rumusnya memang RS rating itu adalah matematika sederhana yang ada tambah, yang ada bagi, yang ada kurang. Jadilah RS rating. Saya tahu kuncinya, saya ubah supaya bisa digunakan di seluruh aset yang ada chartnya, termasuk di koin, di kripto. Di saham Indonesia, unik. Anda bisa lihat, unik. Trianya mulai dari Oktober pertengahan itu sudah di atas 1,05. Itu menandakan mulai dari pertengahan Oktober kita harus perhatikan unik ya untuk saham di Indonesia nih contoh. Karena menunjukkan momentum up yang bagus. Dan Anda bisa lihat dari pertengahan Oktober hingga saat ini dia sudah naik berapa persen? Sekitar 57%. Unik. Itulah fungsinya TRIA. Itulah fungsinya RS rating supaya Anda bisa memfokuskan dana Anda, Anda bisa fokuskan modal trading Anda hanya kepada barang-barang yang menunjukkan strong uptrend. Ya, hanya kepada barang-barang yang memang sudah menunjukkan strong uptrend. Jadi Anda nggak salah pilih, Anda nggak usah lagi hambur-hamburkan modal trading ke saham-saham yang lelet. Anda nggak usah lagi hambur-hamburkan modal trading Anda ke saham-saham yang downtrend. Nggak perlu. Seperti itu. Jadi semoga terjawab ya mengenai yang stock bid.
Jadi Anda sendiri yang simpulkan nantinya Anda mau pakai yang mana, Stockbit mau yang di Stockbit itu mau dipakai seperti apa, ya. Anda mau pakai seperti apa? Anda cuma mau pakai untuk screening 1 year-nya saja karena yang 6 month dan 3 month itu salah hasilnya, ya. Yang 1 year masih oke. Cuman setelah itu mau Anda apakan, Anda sendiri yang tahu, ya. Yang jelas di sini saya cuma membantu untuk Anda bisa tahu mana yang benar, mana yang bisa diandalkan, ya mana yang sebaiknya tidak dipakai. Seperti itu. Tapi bagi para member angka bicara dan trading class, mereka tidak peduli dengan RS rating ini, tidak peduli dengan RS line. Fokus mereka udah jelas. Mereka cukup tahu tria medium. Selesai urusan. Itu doang. Karena ini bisa dipakai dimanapun. Saham US bisa, saham Indo bisa, kripto bisa. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.